Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, seluruh kelas 12 dari jurusan AKL, BDP, dan juga OTKP, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Khususnya untuk kelas 12 AKL 1 yang saat ini pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak. Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Muhammad Reviansyah. Bisa kalian panggil dengan sebutan Pak Revi atau Pak Revian. Silakan ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur Bapak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, dan taufiknya, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul, bertatap via online. Harus tetap semangat ya, meskipun dalam keadaan pandemi masih seperti ini, harus tetap semangat belajarnya di rumah. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung, terus berdoa satu sama lain. Mudah-mudahan kita selalu juga diberikan kesehatan. Dan jangan lupa, Bapak ingin selalu menghimbau, jangan lupa untuk pakai masker ketika kalian berpergian di rumah. Selalu jaga kesehatan, imunitas tubuh, dan makan yang teratur. Dan selalu cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sholawat dan salam tak lupa senantiasa Bapak persembahkan, Bapak curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anakku semua dari kelas 12 AKL 1, ini merupakan pertemuan pertama karena memang jadwal baru dirilis ya, sehingga Bapak kedapatan mengajar kelas kalian di 12 AKL 1. Ya baik, tanpa berpanjang lebar untuk pembelajaran hari ini, silakan kalian cermati baik-baik, kalian pahami, kalian dengarkan, boleh dilihat juga sambil dibuka-buka bukunya. Ya, ini informasi yang akan Bapak sampaikan mengenai bab yang pertama, mengenai teks cerita sejarah. Ya, bisa kalian lihat ini bab yang pertama yang akan kita bahas sampai nanti bab kedua sampai waktunya ujian tengah semester. Ya baik, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita mulai pembahasan pembelajaran hari ini, teks cerita sejarah. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Ya, bisa kalian lihat. Kita akan membahas 3 bidang ilmu. Yang pertama dari definisi yang bersumber dari 3 sumber. Ya, definisi dari cerita sejarah dari 3 sumber. Lalu ada ciri-ciri dan juga fungsi dari sejarah. Yuk sama-sama kita pahami ya, agar kalian mendapatkan sedikit ilmu yang manfaat dalam bentuk video ini. Meskipun dalam bentuk video seperti ini, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, langsung saja Bapak akan menjelaskan mengenai definisinya yang bersumber dari 3 sumber definisi. Yang pertama kita lihat ini ya, Bapak mengambil dari 3 sumber. Yang pertama dari Wikipedia atau ensiklopedia. Kenapa Bapak mengambil dari Wikipedia? Karena Wikipedia ini salah satu sumber referensi bacaan yang terpercaya. Jadi di dalamnya berupa sebuah penelitian oleh menurut para ahli, sehingga tidak ada yang ibaratnya yang bohong gitu ya. Jadi Wikipedia ini salah satu sumber referensi yang bisa kalian ambil untuk segala bidang ilmu. Nah, ini definisi sejarah menurut Wikipedia, bisa kalian perhatikan ya. Bapak akan bacakan. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar terjadi. Ya, Bapak bacakan lagi. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Bedanya sangat jelas bahwa teks sejarah bukanlah cerita imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan prosa non-fiksi atau tetap dikisahkan melalui gaya penulisan sastra. Sejarah juga dapat mengacu pada bidang akademis
yang menggunakan narasi untuk memeriksa dan menganalisis urutan peristiwa masa lalu dan secara objektif menentukan pola sebab dan akibat yang menentukan mereka. Ya. Ahli sejarah terkadang memperdebatkan sifat sejarah dan kegunaannya dengan membahas studi tentang ilmu sejarah sebagai tujuan itu sendiri dan sebagai cara untuk memberikan pandangan pada permasalahannya. Cerita umum untuk suatu budaya tertentu tetapi tidak didukung oleh pihak luar negeri, seperti cerita seputar Raja Arthur, biasanya diklasifikasikan sebagai warisan budaya atau legenda karena mereka tidak mendukung penyelidikan tertarik yang diperlukan dari disiplin sejarah. Nah, ini secara umum, secara luas dulu Bapak sampaikan bahwa Wikipedia ini penalarannya itu secara luas atau secara mendunia. Jadi Bapak akan jelaskan dari umum menuju ke khusus. Karena kita lingkupnya bahasa Indonesia, jadi ada batasan-batasan yang akan Bapak sampaikan dari teks sejarah ini. Ini untuk menurut Wikipedia bisa kalian pahami, ya bisa kalian pahami berupa cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Nah, ini merupakan kalimat utamanya ya. Ini kalimat utama yang bisa kalian pahami atau garis bawahi. Ini menurut Wikipedia. Oke, baik, langsung kita menurut sumber yang kedua. Nah, ini ya. Definisi sejarah menurut KBBI. Apa KBBI? Ya, benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, ini karena referensinya singkat. Kalau KBBI itu dia tidak tidak banyak kalimat-kalimat yang diuraikan, tetapi hanya simbol-simbol atau kalimat-kalimat singkat ya yang diberikan. Yang pertama, asal usul atau keturunan atau silsilah. Ini sejarah ya. Jadi dia membahas tentang suatu asal usul yang berupa keturunan atau garis silsilah kehidupan. Gitu ya. Lalu yang kedua, bisa kalian lihat kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ya, ini bisa berupa riwayat hidup seseorang ya. Riwayat hidup itu biografi. Ya, tokoh-tokoh penting yang berpengaruh dalam peradaban di dunia maupun di Indonesia ya. Bisa di Indonesia lingkupnya dan juga di seluruh dunia tentang riwayat hidup tokoh seseorang ya. Dan juga mempelajari tentang Tambo. Tambo ini cerita kuno. Cerita-cerita kuno para raja ya, kehidupan para raja di zamannya. Jadi cerita-cerita kuno seperti contohnya itu di bawah tahun 19.000-an ya, kerajaan Majapahit atau kerajaan Singasari ya, atau kerajaan-kerajaan yang lainnya. Itu jadi cerita-cerita kuno yang benar-benar di masa lampau, hampir sebelum peradaban di Indonesia dimulai atau hampir sebelum hari kemerdekaan Indonesia ditetapkan. Nah, jadi itu di bawah tahun 19.000-an ya. Jadi masih kuno sekali. Itu namanya Tambo ya. Lalu yang berikutnya, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, ini merupakan salah satu ilmu sejarah. Nah, karena yang tadi Bapak bilang, karena kita lingkupnya bahasa Indonesia, jadi Bapak akan fokuskan definisi sejarah khusus untuk pandangan di dalam bahasa Indonesia ya. Dan ini yang terakhir menurut KBBI sudah, menurut Wikipedia sudah, dan yang berikutnya menurut para ahli. Bisa dilihat ya, definisi sejarah menurut para ahli. Nah, di sini Bapak mengambil 3 aspek dari pandangan Islam ya, dari pandangan Islam dan Aristoteles. Aristoteles ini salah satu tokoh ya, salah satu tokoh penting juga dalam ilmu sejarah dalam lingkup dunia ya, dalam lingkup
dunia, peradaban di dunia. Dan juga dari Indonesia Bapak ambil dari Nugroho Noto Susanto. Nah, ini salah satu seorang tokoh dari bahasa Indonesia yang memandang bahwa bahasa itu sangat penting. Ada kaitannya bahasa dengan sejarah ya, sejarah bahasa itu. Jadi Bapak mengambilnya Nugroho Noto Susanto. Oke, baik, Bapak akan bacakan yang pertama. Ini menurut pandangan Islam ya. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kisah mengenai peristiwa yang benar-benar telah terjadi atau berlangsung dalam segala aspeknya ya pada masa yang lampau. Sejarah merupakan catatan atau rekaman pilihan yang disusun secara teliti tentang segala aspek kehidupan umat manusia pada masa lampau. Nah, jadi pandangannya, kalau dalam pandangan Islam itu hakikatnya sama ya, hakikat dasarnya sama. Dia bercerita tentang masa lampau yang sudah terjadi atau benar-benar terjadi ya. Nah, tapi perbedaannya di sini dalam pandangan Islam dengan pandangan secara umum. Nah, kalau di Islam ini selalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang membangun atau terjadinya perubahan. Misalkan ya, kalau Bapak ambil contoh perang-perang, contoh-contoh sejarah dalam perperangan di pada masa lampau. Misalkan pada zamannya Nabi Muhammad, itu banyak banget tuh ya perang-perang yang terjadi, dari perang Badar, perang Uhud. Nah, itu merupakan salah satu sejarah yang menjadi sebuah pembelajaran ya, yang menjadi sebuah pembelajaran agar kita sampaikan nanti di masa yang akan datang, di masa-masa saat ini ya. Jadi kita harus bisa menyampaikan tuh bahwa pada saat di perang Uhud atau di perang Badar ya, di perang Badar umat muslim mendapatkan kejayaan, kemenangan. Lalu di perang Uhud umat muslim mendapatkan satu kekalahan. Nah, ini kan salah satu perbedaan yang bisa kita ukur. Kenapa kita bisa kalah? Kenapa umat muslim bisa kalah? Ya, pada saat perang Uhud. Nah, jadi itu harus diintrospeksikan, harus diberitahukan bahwa sejarah itu benar-benar mengalami perubahan kalau dalam pandangan Islam ya. Oke, baik, berikutnya Aristoteles. Bisa kalian lihat ya, ini menurut Aristoteles, sejarah adalah satu sistem yang meneliti satu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi pada masa yang sama. Menurut beliau juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan atau record atau bukti-bukti yang konkret. Konkret itu harus jelas ya, harus terstruktur ya, harus tersusun. Nah, bisa kalian lihat ini tokoh dari peradaban dunia, Aristoteles. Bisa kalian lihat, menurutnya kejadian sejak awal yang tersusun dalam bentuk kronologi, berarti ada susunannya, ada susunan secara terstruktur, ada plot-plotnya ya. Jadi ada plot-plotnya ya. Nah, jadi misalkan kalau kita berbicara mengenai sejarah apa ya, misalkan sejarah Indonesia ya, pada saat Indonesia mau merdeka, itu ada kronologinya. Misalkan dari sebelum Bung Karno menetapkan hari kemerdekaan ya, itu ada kronologinya sampai Bung Karno diculik atau dibawa ke Rengas Dengklok, itu ada kronologinya sampai hari H tiba saat kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, diikrarkan. Nah, jadi menurut Aristoteles, sejarah itu awal kejadiannya harus ada kronologinya secara tersusun. Ya, itu menurut Aristoteles ya. Dan yang terakhir ini menurut Nugroho Noto Susanto. Bisa kalian lihat yang bawah. Sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi pada masa lampau.
Sejarah berarti pula kisah mengenai segala peristiwa itu. Kisah itu disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan dari berbagai peristiwa. Nah, kalau menurut Aristoteles sejarah itu harus dalam bentuk ada kronologinya, ada sifatnya tersusun ya. Jadi ada plot-plot atau urutan-urutan yang harus sampai ya. Jadi ada urutan-urutan yang harus dilakukan, yang dialami oleh sejarah tersebut. Nah, kalau menurut Nugroho Noto Susanto, bisa kalian lihat di sini ada kata peninggalan-peninggalan, ya. Nah, kalau peninggalan-peninggalan ini berarti ada benda, ya, ada benda. Bisa berupa benda, bisa berupa tulisan, bisa berupa apa ya? Ya, paling objeknya itu hanya ada dua ya, benda dan juga tulisan. Atau mungkin ada sebuah karya. Nah, misalkan, jadi Bapak akan ambil contoh dalam lingkup bahasa Indonesia, misalkan Pramudia Anantatur, ya, Pramudia Anantatur atau Khairil Anwar ya, yang menulis puisi ya, dan juga mengalami mati muda. Nah, sebelum dia mengalami mati muda, pasti banyak puisi-puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar ini menjadi salah satu peninggalan. Berarti dia meninggalkan sebuah tulisan, ya, tulisan dalam bentuk puisi yang akan dikenang saat ini, di masa-masa depan, ya, di masa-masa yang akan datang. Nah, jadi ada sebuah peninggalan. Oh, berarti Khairil Anwar meninggalkan sebuah tulisan berupa puisi. Kita ambil contoh lagi, Pramudia Anantatur, ya, yang menulis novel, misalkan novel tentang yang kemarin difilmkan, ya, yang kemarin difilmkan di bioskop. Ya, Bapak agak sedikit lupa. Nah, itu dia berarti peninggalannya sebuah tulisan dalam bentuk novel, atau mungkin dalam bentuk karya sastra yang lainnya, ya. Bisa juga misalkan misalkan kalau kita kaitkan dengan bahasa dengan musik, itu benar-benar konkret banget, jelas ya. Misalkan kalau dalam segi musik, ya, kalau dalam seni musik Bapak bisa artikan peninggalan-peninggalan atau mungkin peninggalan-peninggalan yang diberikan oleh ilmuwan-ilmuwan dalam seni musik. Nah, jadi sebuah karya itu harus bisa dikenang di masa yang akan datang. Nah, itulah nanti nilai sejarah bisa dihargai, bisa diapresiasi oleh masyarakat. Nah, jadi menurut Nugroho Noto Susanto, sejarah ini harus ada peninggalannya, ada objeknya yang bisa dikenang. Ya, misalkan Bung Karno, kita kembali lagi ke Bung Karno. Bung Karno itu meninggalkan ada teks proklamasi. Ya, ada teks proklamasi dan sekarang masih dilestarikan. Nah, itu salah satu peninggalan yang harus dilestarikan. Nah, itu ya. Jadi inti dari teks sejarah itu bisa kalian lihat ya, dari kalau menurut pandangan Islam ya, itu terjadinya sebuah perubahan-perubahan. Kalau menurut Aristoteles itu harus mempunyai record ya sejak awal dalam bentuk kronologi. Jadi ada plot demi plotnya gitu ya. Kalau menurut Nugroho Noto Susanto harus ada peninggalannya. Oke, baik, sampai sini untuk definisi sejarah menurut para ahli. Tadi ada menurut Wikipedia dan juga KBBI. Bisa kalian baca lagi, kalian pahami lagi sambil kalian lihat-lihat di buku kalian ya, agar kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan memberikan kita lihat ciri-ciri ya. Ada ciri-cirinya, yaitu dari ciri-ciri teks sejarah Bapak bagi menjadi 5, Bapak tuliskan menjadi 5, bisa kalian lihat. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Nah, ini seperti Aristoteles ya, harus disajikan secara kronologis. Karena kenapa? Sejarah itu tidak boleh disajikan dalam bentuk yang ngawur. Ya, ada kronologisnya, ada urutan peristiwa yang harus disampaikan.
Jadi tidak boleh istilahnya itu apa ya, asal ucap atau ngaco gitu ya, atau ngawur. Jadi nggak boleh ya kalau kalian menceritakan cerita sejarah. Oke, baik. Yang berikutnya, bentuk teks tersebut yaitu teks cerita sejarah. Nah, jadi ini dalam bentuk narasi ya, ada paragrafnya, kalian bercerita mengenai sejarah ya. Jadi misalkan dari kalian menggunakan kalimat induktif ya. Induktif dan juga deduktif, dari umum ke khusus dan juga dari khusus ke umum. Nah, ini tapi lingkupnya itu kalian menuliskan sejarah gitu ya. Lalu yang ketiga, struktur teksnya. Nah, ini struktur, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Tapi nanti Bapak akan jelaskan di pertemuan berikutnya untuk struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks sejarah ya. Jadi materi hari ini hanya definisi, ciri-ciri, dan juga fungsi. Oke, yang berikutnya, umumnya sering memakai konjungsi temporal. Konjungsi itu kata penghubung, temporal itu masa lampau. Jadi misalkan dahulu kala, sejak kemarin, kemudian ya. Jadi yang memakai keterangan waktu. Jadi ada konjungsi temporal. Nanti ini akan Bapak bahas di kaidah kebahasaan ya di pertemuan yang berikutnya. Yang terakhir, ciri-cirinya berisikan sebuah fakta yang terjadi. Nah, sejarah ini harus fakta, tidak boleh kalian buat-buat. Karena kenapa? Sejarah ini ceritanya sudah terjadi dan pernah terjadi di masa lampau, sehingga tidak bisa kalau dibuat-buat lagi. Nah ya, jadi ketahuan kalau sejarah yang dibuat-buat dan sejarah yang benar-benar asli. Ini untuk ciri-ciri dari sejarah ya. Yang berikutnya, fungsi. Nah, sejarah itu ada fungsinya ya. Jadi Bapak bagi menjadi 4, ada fungsi edukatif, rekreatif, inspiratif, dan juga instruktif. Nah, ini secara umumnya Bapak berikan. Fungsinya kita mempelajari sejarah, kita mengenal sebuah sejarah, gitu ya. Misalkan dalam fungsi edukatif, ya bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Jadi ketika kita berperilaku, kita bisa dijadikan contoh. Misalkan edukasinya, misalkan kita memandang satu tokoh ya, misalkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita memandang beliau ya menjadi seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana. Lalu kita melihat istrinya, Sayyidah Siti Khadijah. Kita melihat sebagai kaum wanita, kita harus mencontoh beliau ya, menjadi seorang wanita itu bagaimana menjadi menjadi benar-benar wanita itu seperti apa. Kita bisa contoh, apalagi anaknya baginda Nabi Muhammad, bisa kalian lihat Sayyidah Siti Fatimah. Itu sebaik-baiknya wanita yang harus kalian jadikan contoh ya. Itu fungsi edukatif dalam berperilaku, sehingga kita tahu mau berperilaku itu seperti apa. Jadi harus ada contohnya ya. Itu fungsi edukatif. Dan yang berikutnya, fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Kita selaku penulis memberikan fungsi rekreatif. Misalkan kalau kita ingin memberikan satu inspirasi, satu gambaran tentang kejadian-kejadian di masa lampau, ya kita mengenalkan kembali itu sejarah kepada pembaca, sehingga pembaca itu merasa senang ya. Jadi kita selaku penulis harus melakukan rekreatif agar si pembaca itu senang terhadap apa yang kita sajikan dalam bentuk sejarah. Oke, yang berikutnya, fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan juga kreativitas buat keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara buat lebih baik lagi. Nah, jadi ini salah satu fungsi inspiratif
Jadi tulisan-tulisan sejarah memberikan sebuah inspirasi. Ini contohnya kayak seperti kemarin ya, perayaan Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia itu memberikan satu inspiratif, menambahkan atau meningkatkan spirit kita selaku masyarakat, apalagi suasananya sedang pandemi seperti ini. Kita butuh jiwa-jiwa yang semangat. Ya, contohnya petugas medis. Ya, contohnya petugas medis. Kalau kalian lihat petugas medis ini membutuhkan salah satu semangat, inspirasi agar kinerjanya itu dihargai oleh masyarakat Indonesia dalam menangani COVID-19. Itu ya untuk fungsi inspiratif. Dan yang terakhir, fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran atau sebagai media, ya, sebagai media pembelajaran, sehingga kita tahu ternyata sejarah itu penting, sejarah itu perlu kita pelajari, dan sejarah itu perlu benar-benar kita pahami, kita lestarikan, dan kita cintai. Ya, ini untuk fungsi dari teks sejarah. Bisa kalian pelajari lagi, bisa kalian pahami lagi apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang Bapak informasikan bisa kalian pahami, dan kalian satu catatan dalam pembelajaran awal kita hari ini. Nah, alhamdulillah sampailah pada akhir pembelajaran. Ya, sampailah pada akhir pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, meskipun sedikit ya, melalui video ini. Kalian boleh diulang-ulang, silakan. Kalau kalian belum paham, silakan boleh diulang-ulang ya, agar kalian lebih paham lagi mengenai definisi yang berasal dari 3 sumber, dari Wikipedia, KBBI, dan juga menurut para ahli, serta ciri-ciri dan juga fungsinya dalam pelajari teks sejarah. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan simpulan pada pembelajaran hari ini, agar kalian mengetahui poin-poin penting yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran hari ini tentang teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah merupakan salah satu teks yang mempelajari tentang peristiwa penting pada masa lalu yang berpengaruh dalam sebuah pembelajaran. Ya, teks cerita sejarah terbagi menjadi 3 definisi dari sumber yang berbeda. Tadi ya, yang Bapak sebutkan ada dari Wikipedia, ya, ada KBBI, dan juga dari menurut para ahli, gitu ya. Yang berikutnya, teks cerita sejarah selalu mengaitkan peristiwa atau kejadian yang sifatnya fakta tanpa adanya pembohongan publik. Dan yang terakhir, fungsi teks cerita sejarah sangat penting untuk diketahui sebagai alat pembelajaran atau edukasi untuk mengenal kejadian penting di masa lalu. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian yang telah kalian berikan, sempatkan waktu untuk melihat video penjelasan dari Bapak ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul lagi bersama di sekolah, bertatap muka, selalu berdoa ya, kita saling mendoakan satu sama lain. Tetap semangat, dan Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.